Recording in progress. Shalom bagi kita semuanya. Saat ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran materi yang ke-10. Nah, pada materi yang ke-10 ini kita akan melihat judul atau topik bahwa gereja berperan dalam masyarakat atau peranan gereja dalam masyarakat. Tidak lepas dari bentuk gereja sebagai organisasi maupun jemaatnya sebagai orang-orang yang berperan di dalamnya, kita selalu bersinggungan dengan masyarakat, dengan oknum-oknum yang ada di masyarakat, dengan pemerintah dan sebagainya, karena memang gereja hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita akan lihat beberapa poin dari topik ini, bagaimana gereja atau peranan gereja dalam masyarakat. Yang pertama kita akan lihat, ada 7 peranan gereja dalam masyarakat. Yang pertama, gereja sebagai organisasi maupun sebagai sarana untuk beribadah, bukan hanya fungsinya sebagai alat rohani saja, tetapi gereja juga harus berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi masyarakat saat membutuhkan sesuatu dan saat membutuhkan pertolongan atau uluran bantuan. Nah, dalam hal ini, fungsi gereja yang pertama adalah fungsi diakonia atau pelayanan. Dalam istilah diakonia ini, di banyak gereja sudah dipastikan bahwa diakonia ini sifatnya adalah bantuan ke masyarakat. Bantuan untuk korban bencana alam, bantuan untuk orang yang ditimpa kemalangan, misalnya ada jemaat atau ada sekelompok masyarakat di satu daerah, di satu kota yang terkena wabah banjir, musibah banjir, kemudian mungkin ada yang mengalami kebakaran rumahnya. Disitulah fungsi gereja sebagai fungsi diakonia, membantu masyarakat. Bukan hanya membantu dalam segi uang ataupun mengirimkan bahan makanan, pakaian, dan sebagainya, tetapi juga bagaimana gereja memberikan penghiburan, memberikan penguatan dalam masyarakat yang sedang merasakan duka cita atau ditimpa musibah itu. Disinilah gereja bukan hanya memberi makan atau memberikan bahan makanan atau uang, tetapi juga bagaimana gereja mencoba meringankan beban psikologis mereka, meringankan trauma yang mereka alami akibat bencana itu. Nah, ini fungsi diakonia. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua adalah fungsi koinonia atau persekutuan. Disinilah gereja sebagai wadah atau tempat di mana kita membangun keluarga rohani. Sebagaimana keluarga ada orang tua dan kemudian ada anak-anak, keluarga rohani juga begitu. Ada yang menjadi orang tua rohani kita, ada yang menjadi kakak rohani atau abang rohani kita, tetapi juga ada yang menjadi adik-adik rohani kita atau anak-anak rohani. Nah, disinilah gereja difungsikan bukan seperti pemerintahan atau birokrasi, tapi gereja adalah sebagai keluarga, di mana fungsi koinonia ini adalah fungsi mempersatukan, fungsi persekutuan atau fellowship satu dengan yang lain. Nah, wujudnya koinonia ini biasanya diwujudkan dalam yang pertama ibadah raya, kemudian yang paling penting adalah jemaat itu dimotivasi atau didorong untuk masuk dalam kelompok-kelompok sel atau kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok-kelompok kecil ini di banyak gereja banyak macam namanya. Ada yang namanya family altar, ada yang namanya cool, ada yang namanya cell group dan sebagainya. Tapi apalah namanya itu, yang penting ini adalah fungsi gereja sebagai koinonia, yaitu sebagai apa? Tempat membangun keluarga rohani. Ada kalanya keluarga secara jasmani atau keluarga kita sendiri tidak bisa mengerti apa yang menjadi beban kita. Apalagi kalau mungkin ada yang berasal dari keluarga yang satu keluarga itu belum semuanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Tidak mudah untuk menerangkan kepada mereka beban pergumulan kita. Karena sudut pandang mereka juga berbeda. Sudut keimanannya juga berbeda. Tetapi kalau kita punya keluarga rohani, disitulah kita bisa bebas mencurahkan isi hati, kita bisa bebas minta didoakan, dan kita mendapatkan dukungan spiritual atau dukungan moral yang bisa membuat kita kuat kembali. Nah, pentingnya kita masuk dalam keluarga-keluarga kecil atau FA ataupun kelompok sel yang ada ini adalah supaya kita mempunyai satu komunitas kecil. Kalau ibadah raya, bisa kita tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, mungkin kita seringkali berkata ya, oh rupanya teman sekerja saya ini satu gereja sama saya. Rupanya dia juga pergi ke gereja yang sama dengan saya. Kok bisa nggak kenal ya? Ya saudara, kalau gereja itu berjemaat mungkin cuma 100 orang, 200 orang masih bisa saling mengenal satu sama lain. Tapi kalau jemaatnya sudah 500 ke atas atau mungkin ribuan, sangat sulit bisa mengenal satu sama lain.
Jangan-jangan saudara tinggal di satu lingkungan pun tidak tahu kalau itu satu gereja dengan saudara. Kecuali itu saya katakan tadi, masuk dalam kelompok-kelompok sel yang kecil di mana kita mempunyai komunitas kecil dan keluarga rohani. Nah, kemudian fungsi gereja yang ketiga atau peranan gereja dalam masyarakat adalah pewartaan. Di sinilah fungsi gereja untuk mewartakan Injil, memberitakan Injil keselamatan. Nah, bisa dalam wujudnya ini kita masuk ke pelayanan ke lembaga pemasyarakatan, ke penjara-penjara, atau kemudian kita secara berkala di momen tertentu mengadakan bakti sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya. Tapi di sinilah, saudara, fungsi gereja adalah untuk mewartakan Injil, mewartakan ajaran Kristus yang sesuai dengan Alkitab. Nah, kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi liturgia. Kata liturgia adalah adanya satu tatanan ibadah yang teratur. Nah, tatanan ibadah ini adalah tatanan ibadah yang memiliki satu corak yang khas di tiap gereja masing-masing. Kembali kepada denominasi atau aliran gereja tersebut. Ada gereja yang mengizinkan jemaat memuji Tuhan dengan tepuk tangan dan sorak-sorai, musiknya full band dan segala macam diatur, kemudian ada penari tamborin dan yang lainnya. Tetapi ada juga gereja-gereja yang lebih suka ibadah atau liturginya itu adalah ibadah yang senyap, tenang, teduh, dan tidak boleh sorak-sorak, tidak boleh tepuk tangan. Dengan harapan mereka mengharapkan supaya apa? Dalam keheningan bisa bertemu dengan Tuhan. Itu juga tidak salah. Nah, ada gereja juga yang mengutamakan ekspresi pribadi tiap umat, di mana dalam waktu penyembahan atau dalam waktu pujian, jemaat itu bebas mengutarakan keluhan hatinya sampai ada yang teriak-teriak, menangis dan sebagainya. Itu it's okay. Kenapa? Namanya liturgia adalah satu tatanan ibadah dan di mana liturgia ini kembali ke denominasi masing-masing. Kita tidak boleh membanding-bandingkan antara gereja yang satu dengan yang lain dengan berkata, oh, gereja yang sana lebih hidup, gereja yang ini mati, gereja yang ini suam-suam kuku. Tidak boleh, saudara. Karena setiap gereja mempunyai liturginya masing-masing. Nah, kemudian yang kelima adalah peranan gereja dalam fungsi marturi atau bersaksi. Saudara, namanya bersaksi ini tidak harus lewat perkataan kita, tapi juga lewat perbuatan, lewat tutur kata dan hidup sehari-hari. Attitude kita bagaimana? Nah, kemudian yang keenam, peranan gereja adalah dalam hal perwujudan iman. Di sini bagaimana gereja mewujud nyatakan imannya itu kepada masyarakat lewat pelayanan kemanusiaan. Nah, banyak gereja sekarang atau di masa pandemi akhir mengadakan vaksinasi atau vaksinasi COVID. Itu tidak salah, bahkan itu sangat membantu pemerintah untuk mensukseskan bagaimana pemberantasan penyakit COVID-19 itu. Nah, inilah fungsi gereja, mewujud nyatakan iman, bukan kasih dan kepedulian itu hanya di atas selembar kertas, bukan hanya berupa wacana, tapi juga diwujud nyatakan bagaimana gereja membantu program pemerintah untuk vaksinasi. Kemudian ada juga gereja mengadakan donor darah. Itu juga sangat baik. Karena itu merupakan pewujudan iman. Jadi iman kita bukan hanya tertulis di atas kertas, tapi iman kita juga diwujud nyatakan sehingga orang mengenal, oh inilah kehadiran gereja ini. Dengan demikian, saudara, kehadiran gereja di suatu tempat itu akan menjadi berkat buat masyarakat. Ingat, tujuan kita bukan mengkristenkan orang. Tujuan kita adalah untuk apa? Mewartakan kabar baik, mewartakan Injil. Bisa lewat pengajaran, bisa lewat penginjilan, bisa lewat putar film dan sebagainya, tetapi juga yang terpenting lewat wujud nyata iman kita dalam perbuatan. Nah, selanjutnya, yang ketujuh adalah pengungkapan iman. Nah, bentuk penghayatan iman seperti ini adalah pada waktu kita berada di marketplace atau tempat kerja kita masing-masing. Makanya, saudara, pola pelayanan di abad 20 dan 21 ini sudah berbeda dengan pola di awal abad ke-20. Seperti yang saya pernah jelaskan mungkin di video pembelajaran pertemuan yang sebelum-sebelumnya, kalau tahun 70-an, seseorang anak muda menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, meninggalkan pekerjaannya di dunia sekuler, meninggalkan mungkin jabatannya di dunia sekuler. Itu dipandang orang sebagai sesuatu yang rohani, sesuatu yang bagus, sesuatu yang luar biasa. Karena dipandang apa? Oh, anak ini bisa menyangkal diri, meninggalkan keduniawian dan ikut Tuhan. Tetapi saudara, dengan semakin berkembangnya dunia dan kemudian pola hidup juga berubah. Tuhan bekerja juga dengan cara yang berbeda juga. Ingat, Tuhannya tetap sama,
tapi cara Tuhan bekerja itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, saudara, kemudian timbul satu penata layanan di mana gereja atau orang Kristen harus melayani di marketplace. Tidak semua orang dipanggil untuk pelayanan sepenuh waktu atau menjadi full-timer di dalam gereja. Tetapi yang part-timer pun, yang penting adalah full heart. Nah, disinilah bagaimana kita di marketplace, baik kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, kemudian sebagai pelajar, sebagai pedagang, sebagai bisnismen, bisa mengungkapkan iman kita itu lewat perbuatan kita. Contohnya sederhananya begini. Kalau orang dunia berkata, dagang sekarang kalau nggak nipu atau memainkan batu timbangan, wah nggak bisa untung, Pak. Nah, itu standar duniawi. Sedangkan firman Tuhan berkata apa? Neraca yang serong itu kekejian bagi Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pedagang yang Kristen tidak mencurangi batu timbangan, memberikan timbangan yang pas bagi setiap pembeli kita. Nah, saudara, hal seperti itu mungkin dipikir adalah hal yang kecil, yang sederhana. Tetapi, orang akan melihat bahwa kalau belanja di toko si A ini lain. Timbangannya pas. Bukan ditimbang di toko 1 kilo, kemudian dibawa pulang, kok jadi 8 ons. Nah, dengan saudara melakukan seperti ini, mengungkapkan iman saudara lewat kejujuran, integritas, dan kinerja yang baik di marketplace, di tempat saudara bekerja dan berusaha, orang akan semakin percaya. Oh, rupanya kalau beli sama orang Kristen tuh begini. Nah, jadi saudara, di sini kita tidak perlu menggembar-gemborkan predikat kita, aku Kristen loh, aku pedagang Kristen, aku guru Kristen, dan sebagainya. Tidak perlu. Orang akan bisa melihat lewat kinerja saudara sehari-hari. Orang akan bisa melihat lewat hasil-hasil kerja saudara setiap hari. Dan itulah, saudara, yang dikatakan apa? Dalam bahasa Inggris, action talks louder than words. Bahwa perbuatan itu berbicara lebih keras daripada perkataan. Nah, saudara, kemudian kita melihat dimensi kebaharuan gereja. Di mana gereja sebagai organisme rohani, bukan hanya organisasi, tapi organisme rohani atau menunjuk kepada kita per pribadi sebagai manusia dan jemaat. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, sebab kamulah bangsa yang terpilih, umat yang kudus, imamat yang rajani, dan umat kepunyaan Allah. Nah, jadi ingat saudara, predikat kita sebagai orang Kristen sebenarnya ada 4 pembaharuan atau kebaharuan yang Tuhan berikan buat kita. Yaitu kita sebagai bangsa yang terpilih. Saudara, mungkin secara jasmani kita tidak mempunyai gen atau DNA orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi, sesuai dengan firman Tuhan katakan bahwa barang siapa percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka adalah cabang yang dicangkokkan, dipasangkan kepada pokok anggur sejati, yaitu Israel. Jadi kita yang mendapat bagian dalam janji-janji Allah lewat Abraham. Kenapa? Karena iman kita kepada Kristus, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu sendiri. Makanya dikatakan kita sebagai orang Kristen adalah apa? Bangsa yang terpilih, the chosen nation. Yang kedua, umat yang kudus. Saudara, banyak orang berpikir mereka mencoba menguduskan diri dengan tidak makan makanan yang bernyawa, atau mungkin mereka harus bertapa sekian hari, sekian waktu di gunung atau di tempat-tempat tertentu. Tapi saudara, pengudusan yang Tuhan berikan adalah 2 arah. Yang pertama, pengudusan oleh darah Tuhan Yesus yang telah menyucikan kita. Lalu kemudian pengudusan kita adalah apa? Kita menjadi pelaku firman setiap hari. Nah, yang ketiga, kenapa dikatakan imamat yang rajani? Dalam sistem keimaman perjanjian lama, sistem keimaman itu adalah menurut keimaman Lewi. Jadi, barang siapa yang menjadi imam haruslah keturunan Lewi. Nah, kalau saudara lihat di dunia modern ada orang-orang keturunan Yahudi yang nama surname-nya atau nama keluarganya itu Cohen. Nah, Cohen itulah keturunan Lewi. Tetapi, saudara, setelah kita ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita adalah keimaman atau kita adalah imam-imam Tuhan, bukan menurut perjanjian lama atau menurut garis keturunan Lewi. Kita adalah imamat yang rajani, imamat yang berkerajaan, atau imamat yang menurut pimpinan siapa? Yesus yang sebagai raja kita. Nah, kemudian yang keempat, kebaharuan yang kita miliki adalah apa? Kita menjadi umat kepunyaan Allah. Saudara, kalau kita sadar betul prinsip bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah, maka kita tidak akan takut. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan atau menterlantarkan miliknya.
Manusia mungkin bisa menterlantarkan anaknya. Bahkan seorang ibu, seorang bapak bisa membuang anaknya sendiri. Tetapi Allah Bapa kita di sorga tidak pernah bertindak demikian. Kalau kita menjadi milik kepunyaan Allah, maka pembelaan yang dari Tuhan menjadi hak dan bagian kita. Kalau orang mengerti prinsip ini, saudara, bahwa dia kepunyaan Allah, mereka tidak akan meminta bantuan kepada arwah-arwah orang mati atau mungkin kepada dikatakan paranormal, orang pintar, dan sebagainya. Karena dia sadar milik siapa dia. Jadi kalau kita diganggu orang, difitnah orang, ya kita serahkan Tuhan, Engkaulah pembelaku. Yang namanya pembelaan Tuhan bisa cepat, bisa lambat. Tapi yang penting, penyerahan kita untuk percaya, kesediaan kita untuk percaya bahwa kita adalah kepunyaan Allah sendiri. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan 4 pembaharuan dalam hidup kita seperti ini? Yang pertama, menjadi bangsa yang terpilih, umat yang kudus, imamat yang rajanya, dan umat kepunyaan Allah. Kenapa? Karena kita sudah dilahirbarukan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Saat kita lahir baru, kita mengaku secara pribadi kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat itulah, saudara, hidup kita sudah dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, saudara, ini yang harus kita mengerti prinsip ini. Bahwa sebelum kita masuk dalam masyarakat berperan dalam marketplace, kita harus sadar dulu, kita ini sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, kemudian, dalam prinsip hidup bermasyarakat, prinsip hidup Kristiani berkata apa? Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Ini bukan soal saya bicara soal menikah atau tidak menikah. Tapi manusia memang diciptakan untuk hidup sebagai makhluk sosial, hidup bermasyarakat. Nah, saudara, makanya kenapa kita baru saja melewati 2 tahun masa pandemi itu, saudara pasti bisa merasakan sekali bagaimana tidak enaknya kita yang biasa kumpul dengan orang lain di tempat kerja harus work from home. Adik-adik yang sebagai pelajar dan sebagai mahasiswa harus learning from home atau pembelajaran online. Dan banyak saya perhatikan, saudara. Ini yang dinamakan learning loss, di mana masa-masa pembelajaran yang hilang. Materi dikirim, tapi belum tentu dibaca. Materi dikasih dengan bagus, tapi belum tentu diperhatikan dan disimak. Nah, saudara, kemudian puji Tuhan, masa pandemi berakhir, masuk ke endemi, dan sekarang juga pemerintah sudah mencabut PPKM. Kemudian semua gereja, semua sekolah, semua kampus sudah mulai kuliah onsite. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana para murid, para mahasiswa sangat bersuka cita. Kenapa? Bisa ketemu dengan temannya satu sama lain. Nah, saudara, ini bukan rahasia lagi karena memang manusia itu tidak diciptakan untuk sendirian. Manusia adalah makhluk sosial yang harus apa? Bermasyarakat. Demikian juga dalam pembelajaran. Bukan semata-mata mengisi ilmu saja, saudara. Tetapi juga apa? Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Dan dari sinilah kita bisa melangkah ke poin selanjutnya, yaitu apa? Bagaimana kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Artinya apa wujud nyatanya? Kita bergaul dengan orang, tidak memandang etnis, tidak memandang agama, latar belakang kepercayaannya. Jadi kalau masih ada orang-orang Kristen yang bergaul dengan pilih-pilih, oh kamu dari golongan menengah ke atas, saya berkawan denganmu. Oh kamu golongan menengah ke bawah kamu itu. Nggak level sama saya. Oh kamu dari suku ini. Oh saudara, di situ saya ragukan bagaimana kedewasaan rohaninya. Karena kalau orang semakin dewasa rohani, dia semakin bisa menerima orang yang berlainan latar belakang etnis dan keyakinan. Dan bagaimana dia membangun hubungan sosial. Nah, kemudian saudara, disitulah juga waktu kita bermasyarakat, bergaul dengan orang yang tidak sama keyakinannya, bergaul dengan orang yang tidak sama atau beda latar belakang etnisnya, kita bisa menjadi garam dan terang. Saudara, kalau saudara masak sesuatu, kemudian saudara membubuhkan garam dalamnya, apa bisa nampak kita butiran garam itu? Nggak bisa kan? Tapi kita bisa merasakan rasanya asin. Nah, demikian juga kita hidup sebagai orang Kristen di masyarakat. Tidak perlu kita katakan, saya Kristen, saya Kristen. Tetapi orang akan bisa merasakan, lewat kehadiranmu, engkau menjadi problem solver, penyelesai masalah. Lewat keberadaanmu, orang stres bisa terhibur. Lewat keberadaanmu, orang sedih bisa tertawa bersuka cita. Makanya seperti kata pepatah atau kata iklan itu, nggak ada lo, nggak rame. Nah itu, saudara. Nah itulah fungsi atau prinsip menjadi garam dan terang. Nah kemudian selanjutnya, menghadapi masyarakat yang tidak semuanya bersikap baik.
Tuhan Yesus sendiri katakan apa? Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi nggak stop sampai di situ, saudara. Tuhan Yesus pesankan apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Maksudnya, saudara, dalam kita memberikan kebaikan, bantuan untuk orang lain, kita juga harus berhati-hati. Ada orang-orang tertentu yang memang ingin memanfaatkan kebaikan orang-orang Kristen. Ada orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan keimanan kita. Wah, ini Kristen ini, bisa dimintain ini, bisa dimintain bantuan, bisa. Tapi, saudara, bantuan-bantuannya diminta belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan-jangan masuk ke kantongnya sendiri atau untuk kepentingannya sendiri. Nah, disinilah kita harus lebih berhati-hati. Makanya dikatakan apa? Cerdik seperti ular, tapi hati kita tulus seperti merpati. Nah, demikianlah video pembelajaran kita untuk materi yang ke-10 hari ini. Semoga saudara bisa memahami pemaparan saya. Baca kembali PowerPoint yang sudah kami berikan, dan juga baca kembali 5 subtopik yang sudah saya berikan lewat materi sepada kita. Tuhan Yesus memberkati.